Jadi kawan-kawan, teman-teman moker ini, kita sebutnya moker, mogok kerja. Iya. Melakukan mogok kerja itu karena fasilitas di dalam Undang-Undang Serikat Pekerja. Iya. Yang fasilitas atau mekanisme yang bisa dilakukan oleh para pekerja setelah perundingan itu gagal, kira-kira begitu. Nah, alih-alih dengan mogok kerja teman-teman ini diajak berunding lagi, justru di PHK semua ya? Iya. Jadi sudah ada yang di-furlough, dirumahkan, terus teman-teman ini membela teman-teman yang furlough tadi itu dengan minta perundingan dan juga mogok kerja. Iya. Justru yang mogok kerja dipecat sekalian oleh si perusahaan. Oleh perusahaan. Ya mereka klaimnya kami mengundurkan diri. Dianggap mengundurkan diri. Siapapun yang disurati dikenai program Bulog yang sudah dikasih surat tidak punya alasan untuk menolak, untuk sekalipun didampingi menolak atau menerima, menolak atau tidak, tetap Bulog itu akan diberlakukan bagi pekerja itu. Ya pada awalnya itu kan kami melakukan protes sebagai pekerja dari tahun 2017 awal, antara Januari sampai Februari. Ya kami aksi ya karena memang posisi kami terancam. Mungkin pemerintah tidak secara langsung, tapi kalau Freeport ini memang secara langsung dengan kebijakan-kebijakannya yang memang mengancam kami sebagai pekerja. Ada hak-hak kami yang memang harus mendapat perlindungan atau didampingi kuasa hukum atau komisaris. Kami lakukan protes karena memang komisaris kami yang dikenai kebijakan yang artinya ilegal, tidak pernah dikenal dalam perjanjian kerja bersama kami. Kami lakukan protes karena harus hal itu dirundingkan karena rata-rata pekerja yang dikenai program ini kan rata-ratanya itu komisaris, fungsionaris dalam organisasi yang selalu kritik atau keras kepada manajemen. Itu memang awalnya memang terselubung, tapi lama-kelamaan ya ketahuan juga kan memang ini rencananya mereka untuk mau hancurkan ini organisasi ini. Bukan hanya organisasi tapi pekerja-pekerja yang kritis kepada manajemen perusahaan yang memang sewenang-wenang. Ya puncaknya itu sebelum ada mogok kerja kami lakukan upaya, kami lewat organisasi menyurati kepada PT Freeport ke manajemennya langsung, artinya supaya manajemen mau melakukan perundingan karena manajemen perusahaan ini sudah melakukan pemutusan hubungan kerja, bukan pekerja langsung PT Freeport yang di PHK, tapi PT Freeport ini menyurati perusahaan-perusahaan kontraktor yang menyuplai tenaga kerja maupun yang sourcing pekerja outsourcing dalam PT Freeport. Ya karena itu PT Freeport mulai perusahaan-perusahaan kontraktor ini mulai mengurangi pekerja kontraktor. Untuk pekerja PT Freeport sendiri pun tidak langsung di PHK, mereka pakai kebijakan. Kalau istilah yang jelasnya itu kami tidak tahu, tapi PT Freeport klaim bahwa itu istilah yang istilahnya dirumahkan. Bukan hanya di hukum Indonesia, tapi memang di PKB perjanjian kerja bersama kita juga tidak pernah dikenal. Artinya padahal di dalam PKB kita itu ada bab yang khusus penggunaan istilah dengan definisinya. Furlough itu tidak dikenal dalam situ. Makanya dari kami tuntut ke organisasi untuk melakukan perundingan supaya PKB ini bisa diamandemenkan atau diaddendumkan. Dari 3 kali organisasi menyurati untuk mengajak berunding ini, PT Freeport menolak terus. PT Freeport menganggap bahwa hal itu tidak perlu dirunding. Di awal-awal 2017, sebelum adanya mogok kerja itu lengkap, bahkan bukan ke PT Freeport saja, meminta dukungan dari pemerintah, mengingatkan Kementerian SDM, menyurati ke Presiden, Dinas Tenaga Kerjaan, artinya untuk menaruh perhatian untuk permasalahan kami melakukan mogok kerja karena kami dalam situasi kami melakukan pekerjaan sudah tidak bisa tenang, apalagi mekanisme yang mereka lakukan ini kan sifatnya sewenang-wenang. Jadi siapapun yang disurati dikenai program Bulog yang sudah dikasih surat tidak punya alasan untuk menolak, untuk sekalipun didampingi menolak atau menerima, menolak atau tidak, tetap furlough itu akan diberlakukan bagi pekerja itu. Sebenarnya kami bukan membela yang furlough saja, tapi memang posisi kami pada waktu itu semua terancam. Apalagi kita dapat kabar bahwa tim furlough untuk
tim Furlok manajemen ini sudah terbentuk khusus untuk memfurlok orang Papua. Kami juga yang orang Papua pada waktu itu langsung terancam. Ada yang menyasar, sudah terbentuk. Sampai sejauh ini kan barusan satu orang Papua yang dikenai Furlok itu jabatannya staf. Baru satu orang itu saja. Kalau yang lainnya belum sempat berjalan. Cuma kan memang patokannya di satu ini. Kalau dia berhasil ya sudah. Berarti tetap orang Papua ini disasar. Kalau untuk di Papua sendiri sudah ke Dinas Tenaga Kerja, ke Bupati, ke Gubernur, ke DPRP, ke MRP. Itu sampai dalam tahun 2017 sudah semua di Jakarta. Sampai Lenis Kogoya sendiri pun sampai bilang, tapi salah satu orang yang kerja di sekitaran istana, beliau sendiri pun kami pernah waktu itu minta bantuan kepada beliau untuk menyelesaikan permasalahan kami ini. Pada waktu itu kan Pak Lenis Kogoya ini kan posisinya sebagai salah satu staf lah presiden. Akhir ya beliau sendiri pun sampaikan bahwa mungkin cuma Tuhan saja yang saya belum ketemui, belum saya temui saja. Muldoko sudah, waktu itu kami 10 orang, salah satunya itu saya. Kami ketemu dengan beliau. Ya waktu kami ketemu ya kami memang menyesal sekali karena beliau tampil itu bukan seperti seorang negarawan atau seorang pemerintah. Beliau tampil itu seperti juru bicara PT Freeport. Iya, karena memang dia maunya tuh supaya kita lakukan seperti apa yang Freeport mau. Kita bawa ke ranah pengadilan atau lewat proses pengadilan. Padahal kita sudah bilang sama beliau, kita sudah sampaikan bahwa dalam perjanjian kerja bersama kita itu yang sudah disepakati dengan PT Freeport, yang berhak menggugat ke pengadilan itu atau mendaftarkan perselisihan ke Disnaker, PPHI itu PT Freeport. Karena memang waktu pengurus kami berunding itu untuk buat PKB, karena memang perusahaan ini kan dianggap penguasa. Jadi kelonggaran itu dikasih kepada kita. Jadi kewajiban untuk menggugat itu ada di PT Freeport. Tidak mau melakukan apa-apa, bahkan pertemuan belum selesai pun beliau berdiri sudah jalan langsung tinggalkan kita.